Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD. IPS adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi mereka dengan lingkungan sosialnya. Ini mencakup pelajaran tentang sejarah, geografi, ekonomi, politik, budaya, serta masyarakat. IPS sangat penting dalam kurikulum SD karena membantu peserta didik memahami dunia di sekitar mereka, mengembangkan pemahaman tentang nilai, norma, dan keberagaman budaya, serta membentuk wawasan sosial yang penting untuk kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Utama dalam pembelajaran IPS tingkat MI atau SD, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran IPS mengacu pada hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, mencapai, relevan, dan berbatasan waktu. Misalnya, tujuan pembelajaran IPS bisa melibatkan pemahaman siswa tentang struktur sosial masyarakat atau analisis dampak kebijakan ekonomi terhadap populasi. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran IPS mencakup informasi, konsep, teori, dan fakta yang disampaikan kepada siswa. Materi ini harus sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan mencakup topik seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, serta sosiologi. Penggunaan sumber daya seperti buku, teks, artikel, dan multimedia dapat membantu mengajar materi ini dengan lebih efektif. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran IPS mencakup metode dan pendekatan yang digunakan untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Ini melibatkan teknik seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, pembelajaran berbasis proyek, maupun penggunaan teknologi pendidikan. Nah, pemilihan strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan materi dan kebutuhan siswa untuk memastikan pemahaman yang maksimal. Yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran IPS melibatkan penilaian terhadap pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Ini bisa melibatkan ujian tertulis, ujian proyek, presentasi, maupun penugasan. Nah, penilaian formatif digunakan selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa serta guru, sementara penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk menilai pemahaman akhir siswa. Karena dengan mengajarkan budaya dan keanekaragaman siswa dapat meningkatkan rasa empati siswa, dapat membantu siswa agar bisa bersosialisasi ke berbagai kelompok budaya dan sosial, serta dapat mempersiapkan siswa agar dapat menjadi warga negara yang lebih baik, terutama di komunitas di mana mereka nanti akan tinggal. Dengan dibekali pengetahuan tentang keanekaragaman budaya, diharapkan nantinya anak dapat terus cinta dan melestarikan budaya Indonesia agar tidak luntur dan tetap terjaga dan mempertahankannya. Berita dan media sosial memiliki dampak besar dalam membentuk pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Di sisi lain, media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, namun juga rentan terhadap disinformasi dan polarisasi opini. Kedua platform ini dapat memperkuat keyakinan yang ada atau membentuk persepsi baru, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Oleh karena itu, penting untuk kritis dan waspada dalam menerima berita dan informasi dari berbagai sumber. Baik, di sini saya akan mencontohkan dan menganalisis pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Nanti yang disebutkan namanya angkat tangan. Sadam, Alfi, Dea,
Vivi, alhamdulillah semua masuk ya. Ayo, kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, betul. Minggu lalu kita belajar tentang memahami arti penting dari sebuah perbedaan keragaman dalam masyarakat di Indonesia. Nah, perbedaan keragaman dapat menciptakan rasa saling toleransi di antara kita. Nah, dari sini kalian sudah mengerti semua kan materinya tersebut? Baik, kalau sudah mengerti, kita hari ini akan belajar tema dan subtema baru mengenai lingkungan tempat tinggal kita. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar materi kita hari ini? Alhamdulillah, kalau sudah siap, sekarang Ibu memiliki beberapa. Coba saya sebutkan gambar apa saja yang ada di depan kamu ini. Benar, ada gambar guru, penjahit, polisi, petani, dan juga dokter. Nah, kita hari ini akan belajar tentang berbagai jenis pekerjaan, mengenai keragaman kegiatan dari berbagai jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kita. Pembelajaran kita pada hari ini sangat penting ya, banyak sekali pekerjaan yang beragam di sekitar kita. Nah, coba Ibu mau tanya, cita-cita dia apa? Wah, bagus, ingin menjadi seorang tentara. Nah, kalau Vivi, cita-citanya ingin menjadi apa? Wah, bagus sekali ya ternyata cita-cita kalian semua. Ibu berharap semoga kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian dan jangan lupa untuk terus berusaha dan berdoa. Jangan pernah takut untuk gagal. Kita hanya perlu mencoba berulang kali, memperbaiki kesalahan kita dan terus berusaha yang terbaik. Coba Ibu mau tanya lagi, Sadam tinggalnya di mana? Oke, coba Sadam sebutkan pekerjaan apa yang banyak ditekuni oleh keluarga atau tetangga Sadam. Wah, menarik juga ya. Nah, oke, baiklah sekarang kalian baca teks yang ada di buku kalian, halaman 23. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, sudah 5 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari bacaan teks tadi? Oh iya, mengapa ya? Bukankah pekerjaan di setiap lingkungan itu sama? Mengapa ya di teks tersebut dikatakan bahwa setiap pekerjaan itu berbeda di setiap daerah atau lingkungan? Nah, coba kalian diskusi dengan teman sebangku kalian mengenai pertanyaan tersebut. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Kalian juga boleh mencari jawaban dari berbagai sumber, baik dari buku siswa maupun buku yang ada di perpustakaan. Ibu beri waktu 10 menit ya, apakah kalian sudah paham? Baik, sudah 10 menit ya. Coba Vivi dan dia bacakan jawaban kalian di depan kelas. Nah, sudah dijawab semua ya. Baiklah, kali ini tugas kalian adalah menyimpulkan beberapa jawaban yang sudah kalian presentasikan bersama teman sebangku kalian. Apakah kalian sudah selesai? Nah, sekarang Ibu berikan lembar diskusi hasil pengamatan, kemudian kalian tulis jawaban yang sudah kalian temukan tadi di lembar diskusi ini ya. Nah, setelah selesai nanti kita diskusikan bersama-sama. Sudah selesai semuanya? Oke, Vivi bacakan laporan diskusi kelompok kalian. Ya, terima kasih Vivi. Jadi di kelompok Vivi ada yang tinggal di dataran rendah, rata-rata pencahariannya adalah sebagai petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Lalu teman Vivi yang tinggal di dataran tinggi, beberapa mata pencahariannya adalah sebagai peternak, pedagang, pekerja perkebunan, dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa pekerjaan itu berbeda sesuai dengan lingkungan atau daerahnya masing-masing.
Nah, mengenai pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita hari ini belajar tentang pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Banyak sekali beragam pencaharian yang dimiliki oleh penduduk di sekitarnya. Sebelum berdoa, silahkan kalian rapikan alat tulis yang ada di meja kalian dan dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Jika sudah, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dari contoh pembelajaran tersebut, saya menggunakan pendekatan inquiry, kemudian menggunakan strategi inquiry learning, selanjutnya menggunakan metode diskusi kelompok, serta menggunakan teknik menggabungkan dua kekuatan. Itu tadi jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.